Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen yang saya sebut nama beliau dengan hormat, Bapak Dr. Roni Lukum, SPD, MSc, selaku pengampuh mata kuliah Ekologi Sosial. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Nur Cahyani Hilala dengan NIM 2214-24009. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan pandangan saya terhadap formulasi kebijakan Perda tentang tradisi multikulturalisme di Kabupaten Bualemo. Nah, video ini saya susun sebagai tugas UAS mata kuliah Ekologi Sosial. Fokus saya di sini tentang bagaimana pemerintahan daerah tersebut dapat menyusun kebijakan yang melindungi tradisi multikultural yang ada di Kabupaten masyarakat Bualemo. Nah, Kabupaten Bualemo dikenal sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan budaya lokal, seperti tradisi Modutu, Molontalo, Modepito, dan Mopotilolo. Nah, tradisi ini merupakan warisan budaya yang mencerminkan nilai gotong royong, musyawarah, serta penghormatan terhadap kehidupan sosial. Nah, namun sayangnya arus globalisasi dan kurangnya perhatian dari pemerintah menyebabkan banyak tradisi tersebut mulai ditinggalkan atau mulai punah. Nah, tidak adanya perda khusus yang mengatur pelestarian budaya menjadi salah satu penyebab utamanya. Oleh karena itu, formulasi kebijakan daerah berbasis multikultural menjadi sangat penting, teman-teman. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi, multikulturalisme adalah pandangan yang menghargai keberagaman budaya. Dalam konteks kebijakan publik, Perda berfungsi sebagai alat hukum untuk melindungi tradisi lokal, teman-teman. Namun, seperti yang dijelaskan tadi, Perda hanya efektif bila dirancang melalui proses yang partisipatif dan berbasis data, teman-teman. Nah, multikulturalisme juga harus diintegrasikan sebagai nilai kebijakan, bukan sekedar simbol budaya, teman-teman. Nah, pendekatan ini sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini kondisi tradisi dan tantangan yang ada di Bualemo seperti keberagaman budaya yang sangat terlihat nyata. Selain suku Gorontalo, ada juga etnis Jawa, Bugis, dan lainnya. Mereka hidup berdampingan dan menjunjung nilai-nilai lokal. Sayangnya, banyak tantangan yang menghambat pelestarian budaya ini, teman-teman. Pertama, kurangnya dokumentasi terhadap tradisi. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran dari pihak legislatif terhadap pentingnya pelestarian budaya. Dan yang ketiga, potensi konflik jika kebijakan yang dibuat tidak inklusif dan mengabaikan kelompok-kelompok tertentu. Ada juga strategi formulasi kebijakan dan ada beberapa strategi yang ada di Kabupaten Bualemo. Yang pertama, menurut pandangan saya yaitu perlibatan masyarakat adat dan pemerintah, teman-teman. Ini harus melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan tersebut. Yang kedua, yaitu tradisi dan dokumentasi. Nah, ini ada arsip tradisi lokal perlu disusun secara sistematis, teman-teman. Yang ketiga, yaitu sosial dan pendidikan multikulturalisme, dan ini bisa jadi lewat jalur sekolah dan media massa.
nilai-nilai keberagaman ini harus diperkuat, teman-teman. Yang keempat yaitu kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan akademisi dan peneliti dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan berbasis bukti, teman-teman. Nah, itu saja 4 strategi menurut pandangan saya dan ya harus ada di Kabupaten Bualemo. Nah, kesimpulan yang saya dapat tarik yaitu tradisi multikulturalisme di Kabupaten Bualemo adalah aset sosial dan budaya yang sangat berharga. Namun, tanpa kebijakan yang melindungi, tradisi ini bisa punah. Maka dari itu perlu adanya perda berbasis multikulturalisme harus menjadi prioritas pemerintah di daerah Kabupaten Bualemo. Saya berharap ini bisa menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan semoga masyarakat Bualemo dapat terus hidup harmonis dalam keberagaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.